atas kehadiran adik-adik di kelas ini. Pertama, izinkan Ibu memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Laila Frida. Ibu merupakan salah satu anggota dari Yayasan Konselor Indonesia. Nah, selanjutnya, kalau Ibu boleh tahu nama adik-adik siapa ya? Saya Latifah. Saya Dita, Bu. Oh ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, adik-adik sebelumnya sudah pernah konseling belum? Oh, jika belum, maka izinkan Ibu untuk menjelaskan tentang konseling ya. Konseling ini merupakan salah satu bentuk bantuan dari seorang konselor pada klien seperti adik-adik ini untuk membantu mengataskan masalah yang sedang dibutuhkan. Dan untuk selanjutnya, kita sebagai konselor juga memiliki asas-asas, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir tentang kerahasiaan masalah yang sedang diderita. Jadi nanti adik-adik silahkan ungkapkan apa saja, karena rahasia ini soal terjamin kerahasiaannya, tidak akan sampai ke orang lain, tidak akan bocor ke orang lain. Insya Allah akan selesai di ibu saja. Nah, untuk selanjutnya kedatangan adik-adik sini, kalau boleh tahu untuk sedang mengalami apa yang sedang diderita? Saya mengalami rasa cemas yang berlebihan dari tempat kendaraan. Saya sering takut terus karena saya dulu pernah kecelakaan, jadi kendaraan itu sudah kayak menjadi hal yang menakutkan. Benar Bu, karena saya pernah melakukan, saya sering melakukan itu di motor jika berada di tempat saja dan juga dia kurang fokus belajar, mungkin karena rasa traumanya itu. Jadi memang trauma itu sangat berpengaruh sangat besar ya dalam kehidupan. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh Hifat tersebut. Dan selanjutnya kejadian trauma ini kecelakaannya sudah berapa lama ya? Sebenarnya kecelakaannya itu bisa lama Bu, sekitar 7 tahun yang lalu ketika saya masih SD. Terus lalu apa saja yang dirasakan selain yang sudah dikatakan Latifah tadi? Mungkin ada hal lain? Saya seperti trauma Bu, sampai sekarang saya takut berada di dekat kendaraan Bu. Sangat berpengaruh sekali ya dalam kehidupan tentang kendaraan tersebut. Nah, mungkin bantuan yang pertama yang mungkin bisa Ibu berikan adalah kita melakukan teknik relaksasi napas. Mungkin sebelumnya sudah pernah melakukan teknik relaksasi napas? Belum. Jadi jika belum, pertama kita tarik nafas dalam kita rilekskan pikiran kita tadi, terutama untuk Latifah. Kemudian kita hembuskan pelan-pelan. Nah, pada saat menghembuskan nafas tersebut, kita bayangkan masalah-masalah kita, trauma-trauma tadi kita buang gitu. Jadi setelah kita melakukan teknik pernapasan tadi, harapannya Latifah merasa lebih tenang, tidak cemas lagi. Sudah paham? Baik Bu, paham. Jika sudah paham, mari kita mencoba melakukan teknik relaksasi napas. Nah, baik, kita mulai teknik relaksasi napas ini. Nanti ikuti aba-aba Ibu ya. Baik, silahkan pejamkan matanya. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Sambil membayangkan yang dihembuskan adalah masalah-masalah, trauma-trauma yang sedang dihadapi. Kemudian tarik nafas kembali. Hembuskan pelan-pelan. Nah, mungkin cukup. Silahkan buka mata. Nah, bagaimana yang dirasakan Latifah? Sepertinya Latifah sudah agak tenang, Bu. Benar begitu Latifah? Benar Bu. Alhamdulillah. Nah, jika sudah Latifah sudah merasakan sedikit tenang dari rasa cemas tadi, untuk selanjutnya Latifah bisa mengubah sudut pandang dari terkait trauma tadi, yaitu kendaraan. Bahasanya mungkin sekarang yang Latifah mindset Latifah tentang kendaraan adalah sesuatu hal yang buruk karena yang mengalami trauma tadi. Nah, jadi
sekarang coba Latifah rubah sudut pandangnya tadi terkait kendaraan. Bahasanya sebenarnya kendaraan itu memiliki hal-hal yang positif gitu terkait kendaraan, karena kendaraan merupakan hal yang sangat penting karena terkait mobilitas kita juga menggunakan kendaraan. Baik Bu, Ibu benar. Oh iya Bu, ya jadi saya jadi sadar Bu. Saya harus mengubah pikiran saya terhadap kendaraan itu menjadi ke hal-hal yang lebih positif. Saya juga setuju Bu, karena kita harus melupakan pengalaman buruk di masa lalu supaya kita bisa maju ke depan. Nah, benar sekali. Terima kasih kalau siapa Latifah sudah mau mengubah pola pikirnya terkait tentang kendaraan, karena hal itu merupakan hal utama yang perlu kita rubah dulu terkait mindset, terkait pola pikir tersebut. Baik, jika Latifah sudah mau untuk merubah pola pikirnya tadi, selain hal itu juga kita bisa melakukan teknik desentisasi, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada hal-hal yang berpacu menimbulkan trauma, yaitu kendaraan. Akan tetapi jangan khawatir, hal itu akan dilakukan secara bertahap gitu. Tapi bagaimana ya Bu? Saya justru malah takut nanti Latifah malah takut dengan mobil-mobil jika dihadapan langsung. Nah, itu tadi seperti yang Ibu katakan, bahasanya teknik ini kita lakukan secara bertahap gitu. Mungkin dari kita pertama kita melihatkan fotonya atau mendengarkan suaranya kepada Latifah. Nanti jika sudah terlampaui, kita mendekatkan Latifah kepada hal tadi, kendaraannya kita tunjukkan secara nyata. Kita dekatkan sampai akhirnya nanti mungkin kita tahap, yaitu Latifah mau mengendarainya lagi dan hilang trauma dari kendaraan tersebut. Bagaimana? Baik Bu, saya siap untuk mencobanya. Semoga trauma saya segera teratasi dengan baik. Nah, amin amin, insya Allah akan teratasi. Nah, meskipun tahap ini, terapi ini mungkin memerlukan waktu yang sangat panjang, proses yang sangat panjang tentunya. Tidak bisa secara instan kita melakukan sekali langsung hilang traumanya. Akan tetapi karena kita lakukan secara bertahap dan ketika kita melakukannya dengan benar, insya Allah masalah ini, trauma dari Latifah bisa teratasi. Bagaimana terkait terapi ini? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kita bisa melakukannya sekarang? Mungkin untuk melanjutkan ke terapi yang selanjutnya bisa nggak Bu kalau minggu depan aja? Soalnya kalau sekarang saya masih belum siap. Nah, boleh saja kita lakukan pada minggu depan, nggak harus sekarang, karena emang ini terkait terapi, terkait konseling ini kembali kepada klien, kembali kepada Latifah. Latifah mau melakukannya minggu depan juga tidak apa-apa. Jika sekarang belum dirasa belum bisa. Jika mungkin kita melakukannya minggu depan, berarti sesi konseling pada hari ini bisa kita akhiri saja dan kita bisa bertemu di minggu depan di saat Latifah sudah siap untuk melakukan terapi desentisasi. Baik Bu, kalau begitu kami pamit dulu ya Bu. Baik, Dan terima kasih sudah membantu menyelesaikan masalah saya. Nah, sama-sama. Saya tunggu kedatangannya minggu depan. Dan juga ini terapi ini sangat memerlukan dukungan dari teman, yaitu Devita. Jadi Devita nanti diminta dukungannya ya untuk Latifah agar Latifah cepat sembuh dari trauma tersebut. Baik Bu, saya siap menemani Latifah. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan boleh pulang ke rumah masing-masing. Kita jumpa lagi minggu depan. Hati-hati di jalan. Baik Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Ini dengan Latifah sama Devita ya yang minggu lalu datang ya? Iya Bu, benar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Devita? Baik juga Bu. Alhamdulillah. Minggu lalu sepertinya kita sudah melakukan, saya menyarankan untuk melakukan terapi desentisasi ya? Iya Bu.
Apakah sudah mungkin dilakukan di rumah? Sudah Bu, tapi masih sedikit-sedikit gitu Oh iya. melakukan. Bagaimana? Mungkin Iya Bu, kemarin juga saya membantu tekniknya, tapi ya sedikit-sedikit masihan, belum belum semuanya. oh iya. Kalau kita kan hari ini kita akan melakukan terapi teknik baik, kita akan melakukan teknik desensitisasi yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu. Yang pertama yaitu kita akan menunjukkan gambarnya dulu ya kepada Latifah, yaitu gambar mobil, karena minggu lalu kan Latifah mengatakan bahwasanya traumanya kecelakaan terkait kendaraan mobil ya, benar Iya ya? Bu, benar. Iya Bu. Baik, coba dipersiapkan dulu. Kita akan menunjukkan gambar mobil kepada Latifah. Silakan Latifah dilihat. Sepertinya Latifah masih agak takut Bu kalau melihat fotonya. Oh, tapi sepertinya yang Ibu lihat kayaknya Latifah mungkin agak tenang ya kalau cuma melihat gambarnya gitu, tidak terlalu takut. Apakah benar begitu Latifah? Iya Bu, saya sudah tidak terlalu takut kalau melihat gambarnya. Dan alhamdulillah kalau terkait gambarnya Latifah sudah tidak mengalami trauma yang sangat berat ya. Nah baik, kita akan melakukan selanjutnya, kita akan memperdengarkan suara mobil itu kepada Latifah. Latifah sudah siap? Siap Bu. Nah, baik, kita mulai ya. Coba didengarkan pelan-pelan, dihilangkan rasa trauma tersebut. Tidak apa-apa, bahasanya mobil itu sangat merupakan benda yang sangat bermanfaat untuk kita, hal yang sangat penting untuk mobilisasi kita. Coba didengarkan, coba dilepaskan dulu. Kayaknya segini aja. Coba dilepaskan tangannya. Bagaimana mungkin perasaan Latifah sekarang? Sepertinya Latifah masih takut Bu dengan suara mobil. Benar begitu Latifah. Iya Bu. Nah, akan tetapi seperti sudah ada kemajuan ya. Tadi kan Latifah masih tutup-tutup kuping sambil memejamkan mata. Sekarang Latifah sudah mau memperdengarkannya. Nah, karena emang seperti yang saya katakan di awal, bahasanya terapi ini tidak bisa dilakukan sekali saja. Akan tapi mungkin melalui proses yang sangat panjang begitu. Nanti Latifah bisa melakukan teknik ini, terapi ini mandiri di rumah gitu. Seperti tadi melihat fotonya, memperdengarkan suaranya gitu ya. Nah, selain teknik desensitisasi tadi yang sudah kita lakukan, kita juga bisa melakukan self talk atau afirmasi positif kepada diri sendiri. Jadi Latifah bisa melakukan contohnya kayak saya mampu mengatasi trauma ini, saya adalah orang yang pemberani dan kuat. Cuman mobil, cuman kendaraan gitu. Saya bisa sembuh dari trauma ini. Nah, itu karena hal itu merupakan hal yang utama yang harus kita lakukan untuk mengatasi trauma tersebut gitu. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasannya kita harus merubah mindset negatif tadi terkait kendaraan dan harus berpikiran positif, bahwasannya Latifah percaya bahwasannya Latifah bisa sembuh dari trauma ini. Iya Bu, saya akan menemani Latifah setiap hari. Nah, terima kasih Devita sudah mau menemani dan membantu Latifah untuk mengatasi trauma ini. Baik Bu, saya akan mencobanya mulai nanti malam. Nah, bagus sekali. Lebih cepat untuk memulai terapi self talk ini, insya Allah nanti juga akan mempercepat sembuhnya Latifah dari trauma ini juga. Baik, bagaimana sekarang perasaan yang sedang Latifah rasakan? Alhamdulillah saya sudah sedikit lega Bu, tidak terlalu merasa cemas dan takut lagi jika berada di dekat kendaraan Bu. Nah, alhamdulillah Latifah sudah merasa tenang, sudah tidak cemas lagi. Mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal yang ingin disampaikan oleh Latifah, Tidak Bu, cukup. atau mungkin Devita ingin menyampaikan sesuatu terkait konseling pada hari ini. Sepertinya sudah cukup Bu, dan kelihatannya Latifah sudah agak
tenang. Alhamdulillah, jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, jika sudah tenang, ibu pun juga ikut senang gitu terkait perasaan Latifah dan Devita. Jika sudah tidak ada lagi, marilah kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Nanti jika suatu hari nanti kalau Latifah masih butuh konseling, butuh bantuan ibu, Latifah bisa datang kembali ke ruangan ibu, ke sini lagi, bisa didampingi Devita, atau mungkin Latifah bisa datang sendiri. Baik Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Baik, sama-sama. Baiklah kita akhiri konseling pada hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bu, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Hati-hati di jalan, sampai jumpa. Dan semoga trauma ini segera teratasi. Kalau begitu pamit terlebih dahulu ya Bu. Hati-hati ya.